Saudari-saudaraku, suster, frater, ibu bapak, rekan-rekan muda yang di rumah maupun yang di Samadhi. Masa Advent itu bukan sekedar, pertemuan Advent udah belum? Pertemuan Advent 1, 2, 3, 4, offline maupun online. Kalau belum kita merasa bersalah, atau kalau belum ya udahlah nggak apa-apa. Masa Advent jauh lebih istimewa daripada sekedar pertemuan-pertemuan Advent. Salah satu yang bisa saya lihat adalah bacaan-bacaan sepanjang masa Advent. Sadar atau tidak sadar, sepanjang minggu ini, bacaan-bacaan yang diangkat dalam kalender liturgi gereja sebetulnya mau mengajak kita untuk melihat, menyadari siapa figur yang kita nanti-nantikan. Siapa sang juru selamat? Kalau soal siapanya kita sudah tahu, ya Yesus, tahu sudah. Tetapi bagaimana kualitas sang juru selamat ini? Bacaan hari ini sangat luar biasa. Menyentuh pengalaman banyak orang. Menyentuh pengalaman dasar hati kita yang terdalam. Karena apa? Karena yang mau ditampilkan adalah figur Allah yang menyembuhkan luka-luka umatnya. Dari bacaan pertama, bacaan Mazmur, bacaan Injil, ketiga bacaan ini secara konsisten mengulang berkali-kali. Allah akan menyembuhkan umatnya yang sedang patah hati. Allah yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit. Allah yang akan memulihkan umatnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada satu hal yang harus kita sadari, bahwa tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Saya masih jauh banget dari sempurna. Kita semua yang di sini juga masih jauh dari sempurna. Ketidaksempurnaan itulah yang dalam hidup keseharian, hidup bersama, di komunitas, di rumah, di tetangga, antar masyarakat, bahkan pergaulan dunia, yang seringkali mendatangkan luka. Bisa jadi sadar ataupun tidak sadar, kata-kata kita bisa melukai orang lain. Demikian pun kata-kata orang lain bisa menyayat-nyayat hati kita. Bisa jadi sikap, tindakan, perlakuan orang tua kita yang seringkali dilakukan tanpa sadar melukai hati anak-anaknya. Seringkali pasangan-pasangan hidup bukan hanya saling melukai, tapi saling membenci. Kebencian dibalas dengan kebencian. Lama-lama orang menjadi ogah dan sebodoh amat. Ingat, ketika kita sebodoh amat, sebetulnya kita sedang mengambil keputusan menjadi orang yang amat bodoh. Sebodoh amat. Sebetulnya kita lagi jadi orang amat bodoh. Saudara-saudara, luka-luka, sakit penyakit, luka hati, seringkali membuat orang menyerah. Seringkali membuat orang putus asa, patah hati. Takut kembali untuk berelasi. Takut untuk memulai kembali, memperbaiki diri, memaafkan maupun dimaafkan. Dan lama-lama sakit penyakit, luka-luka yang dipendam-pendam bertahun-tahun membuat orang kehilangan rasa percaya dirinya. Sebagai imam, sebagai frater, sebagai suster, sebagai kaum awam, sebagai suami maupun istri. Karena merasa gak sanggup, gak tahu bagaimana cara memperbaiki situasi yang sudah rusak ini. Lama-lama orang akan meragukan, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan masih peduli? Apakah Tuhan masih punya kuasa terhadap luka-luka yang kita simpan ini? Saudara-saudara, kabar gembiranya adalah tadi bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya dikatakan secara terang benderang
pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas-bekas pukulan. Nada yang sama juga dikatakan dalam Mazmur ketika dikatakan Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Gambaran Allah yang diwartakan oleh Nabi Yesaya, oleh si pemazmur, tampak jelas sangat terang benderang dalam figur Yesus yang diwartakan dalam Injil Matius tadi. Tapi saudara-saudara, ada satu yang membuka mata saya, membuka hati saya, sebuah berkat, sebuah rahmat kalau saya bilang. Saya bisa ngelihat ayat ini dan saya sadar Yesus bukan cuman hanya menyembuhkan melulu doang saja. Lihat, bayangin kata-kata saya, pilihan-pilihannya. Yesus bukan hanya menyembuhkan saja. Tapi ada sebuah perintah dari Yesus, perutusan dari Yesus buat kita. Artinya buat saya, buat masing-masing dari kita yang tidak sempurna ini. Yaitu, sembuhkanlah orang sakit. Gimana caranya, Romo? Saya bisa menyembuhkan orang sakit kalau saya sendiri juga sedang sakit. Gimana saya bisa memulihkan luka-luka hati orang-orang lain kalau saya sendiri juga adalah pribadi-pribadi yang terluka berkali-kali? Menjadi susah, menjadi berat kalau kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Iya. Saya pernah mengatakan bahwa ada 3 level saudara-saudara dalam memberi maaf dan dalam mengampuni, dalam memulihkan sebuah relasi yang rusak berantakan. Level yang pertama adalah ketika saya salah, orang lain salah, sama-sama salah, sama-sama gak bener, sama-sama brengsek, sehingga membuat relasi menjadi berantakan. Lalu orang itu minta maaf kepada kita. Entah nyembah-nyembah, entah cuman ya say sorry, entah cuma ya sikapnya kelihatan dia minta maaf. Di level itu pengampunan paling gampang. Kita berpikir, oh kita juga salah kok, gak apa-apa lah, maafin saya juga ya. Itu level paling gampang, hampir semua orang beriman bisa kalau mampu menanggalkan egonya. Level yang kedua adalah kalau kita tidak salah dan orang itu salah. Seringkali kita terpleset di sini. Ada beberapa orang yang mencoba mengampuni karena ajaran gereja, karena ajaran Yesus. Tapi seringkali kita ndumel, kita juga sakit hati karena dia melakukan pelanggaran sama kita. Karena kita tidak salah. Level kedua ini meskipun kita sudah terlunta-lunta, tetapi masih banyak orang yang bisa. Tapi level ketiga seringkali parah levelnya. Seringkali para imam juga bisa sakit hati loh. Para frater, para suster, suami, istri, anak dan orang tua dan anak. Seringkali kita sudah mengasihi mereka. Kita sudah memberikan yang terbaik buat mereka. Kita sudah mencontohkan teladan buat mereka. Kita sudah habis-habisan deh buat mereka. Tapi mereka mengkhianati. Tapi mereka menyakiti dengan tindakan, sikap, perkataan, tingkah laku. Dan itu ketika kita disakiti oleh orang-orang yang kita sayangi, kesetiaan kita dikhianati. Perjuangan kita juga berjuang untuk berbuat baik, berjuang setengah mati untuk menjadi pribadi yang baik buat dia. Tapi kok tega-teganya dia melakukan itu. Di sini banyak dari kita, termasuk saya juga seringkali menjadi lumpuh untuk mengampuni. Maka dari itu saudara-saudara, bacaan-bacaan di Advent, penutup Advent yang pertama ini, Allah sang menyembuh, Allah yang merawat luka-luka kita, Allah yang membalut
setiap orang yang patah hati, mungkin katakanlah pada Tuhan, Tuhan iya saya sakit hati. Itu dulu yang pertama. Jangan disangkal, jangan pakai topeng. Ya, saya sakit hati. Kesadaran pertama. Kesadaran kedua adalah, ya Tuhan, kalau sakit hati ini saya simpan terus menerus, bisa jadi racun, bahkan bisa jadi kanker. Merusak kebahagiaan, merusak prestasi, merusak pencapaian, sukacita dalam hidup kita. Maka putuskanlah di level yang kedua, aku tidak mau seperti ini terus. Aku tidak mau dibelenggu oleh luka-luka, oleh pengalaman-pengalaman pahit masa laluku. Level yang ketiga, keputusan untuk pada akhirnya, Tuhan aku mau keluar dengan cara Tuhan, yaitu apalagi kalau bukan mengampuni. To forgive, mengampuni. At the end of all, saya tahu ini mah khotbah ini udah ketebak. Saya tahu khotbah ini mah sudah sering Anda dengar. Tahu, kita tahu, tapi seringkali kita lumpuh. Romo berat banget Romo nggak bisa Romo dengan berbagai macam alasan. Tapi ya cuman itu, nggak ada yang lain. Obat pahit. Kalau kita cuma ribut pahit, nggak bisa, nggak ketelen dan lain sebagainya, nggak bakal sembuh. Telen itu, sepahit apapun, mengampuni dengan kuasa Allah yang mengampuni. Semoga di masa Advent ini relasi-relasi kita yang dingin, yang rusak, yang parah, dengan kuasa Allah kita mohon rahmat-Nya. Tuhan sembuhkan kami yang sakit, yang terluka, dalam nama Yesus.